Ia cantik, cerdas, dan berasal dari keluarga terpandang. Tapi suatu malam, ibunya menyodorkan keputusan yang mengubah hidupnya selamanya. Rina 23 tahun, wanita muda modern dan sedang meniti karier sebagai desainer di kota, baru pulang ke rumah orang tuanya di desa. Ia duduk di ruang tamu, menyapa ibunya, Bu Lastri. Rina, Bu, kenapa mendadak banget nyuruh aku pulang? Aku lagi deadline loh di kantor. Bu Lastri, nah ibu sudah tua. Ibu ingin lihat kamu menikah. Minggu depan kamu harus menikah. Rina, apa? Sama siapa? Bu Lastri. Dengan seorang pria bernama Arif. Dia memang pengemis, tapi ibu sudah janji dengan orang tuanya dulu. Dan dia orang baik. Rina pengemis, Bu. Ini bercanda kan? Bu Lastri. Tidak, nak. Ibu mohon sekali ini saja. Ibu punya alasan. Tolong jangan tanya kenapa. Lakukan ini demi ibu esok harinya. Rina diajak bertemu dengan Arif. Seorang pria berpenampilan lusuh, mengenakan pakaian sobek. Ia menunduk, sopan, Arif. Saya tahu ini berat untuk Mbak Rina, tapi saya tidak akan menyusahkan. Saya hanya menuruti amanah orang tua. Rina, kenapa harus aku? Apa dosa aku sampai harus menikah dengan pria seperti ini? Rina menangis di kamar. Ia menghubungi temannya, bahkan mencoba kabur ke kota, tapi ibunya jatuh sakit dan dilarikan ke klinik. Dokter berkata, Bu Lastri mengidap penyakit jantung. Harap jangan beri tekanan besar. Rina, apa ini takdir? Aku harus menyerah pada hidup yang bahkan bukan pilihanku? Seminggu kemudian, pernikahan sederhana diadakan. Rina menikah dengan Arif di hadapan tetangga dan seorang penghulu. Orang-orang berbisik. Tetangga satu, Rina cantik-cantik kok mau sama pengemis ya? Tetangga dua, katanya itu wasiat orang tuanya. Di kamar pengantin sederhana, Rina duduk jauh dari Arif. Arif, saya akan tidur di lantai. Mbak tidak perlu khawatir. Saya tidak akan sentuh Mbak, saya tahu Mbak tidak menginginkan ini. Rina, kenapa dia terlalu sopan? Bahkan tidak seperti pengemis biasa. Rina pikir ia menikahi seorang pengemis biasa. Tapi yang ia tidak tahu, pria itu menyembunyikan sesuatu yang akan membuatnya tercengang. Rina masih hidup bersama pria yang disebut pengemis. Tapi di balik kesederhanaan dan sikapnya yang sopan, ada rahasia besar yang perlahan terungkap. Rina terbangun dan melihat dapur sudah bersih. Sarapan terhidang rapi, ada bubur ayam dan teh hangat. Rina, siapa yang bikin semua ini? Arif muncul dari belakang, mengenakan pakaian bersih dan sederhana. Ia menunduk. Arif, maaf mbak, saya biasa bangun subuh. Tadi saya sempat ke pasar, sekalian belikan ibu obat. Rina, kamu bisa masak? Dan kamu tahu cara merawat orang sakit? Arif sedikit-sedikit. Dulu pernah kerja di tempat kesehatan Rina yang penasaran, diam-diam mengikuti Arif setelah pria itu keluar rumah sore hari. Ia melihat Arif naik ke motor butut yang disembunyikan di belakang rumah tetangga. Rina makin heran saat Arif berhenti di sebuah rumah tua, masuk, lalu keluar mengenakan pakaian bersih dan membawa tas ransel besar. Rina, dia bilang pengemis tapi kenapa punya motor? Dan sekarang mau kemana? Malam itu, Rina memberanikan diri membuntuti lebih jauh. Ia terpaku ketika Arif masuk ke sebuah pusat pendidikan gratis untuk anak-anak jalanan. Dari kejauhan, Rina melihat Arif berbicara di depan anak-anak, mengajari mereka bahasa Inggris dan matematik. Seorang staf wanita mendekat Rina tanpa tahu siapa dia. Staf, itu Pak Arif. Kami semua menghormatinya. Dia pendiri yayasan ini. Katanya dia sengaja hidup sederhana biar tahu rasanya jadi kaum bawah. Gila ya, lulusan luar negeri kok mau hidup seperti itu. Rina, lulusan luar negeri? Rina pulang dan mendatangi ibunya yang sedang minum teh di ruang belakang. Rina, Bu, kenapa ibu nggak bilang siapa Arif sebenarnya? Biu Lastri, kalau ibu bilang kamu pasti nggak percaya. Dan kamu nggak akan pernah mau kenal siapa dia di balik bajunya yang lusuh. Sekarang kamu tahu kan, hati orang nggak bisa dinilai dari bajunya. Nak Rina menunggu Arif di teras malam itu. Saat Arif pulang dan hendak masuk diam-diam, Rina memanggil pelan. Rina. Mas Arif, Arif, maaf Mbak Rina. Mbak Rina.
Saya bisa jelaskan semuanya, Rina. Besok ajari aku juga ya. Ngajar anak-anak itu, Arif, Mbak Rina maksudnya. Rina, aku pengen kenal kamu. Bukan dari apa kata orang, tapi dari caramu hidup. Hidup memang aneh. Kadang, seseorang harus menjadi orang biasa dulu untuk menunjukkan betapa luar biasanya dia sebenarnya. Pria yang awalnya dianggap hina oleh Rina, perlahan membuka lapisan demi lapisan kehidupannya yang penuh luka, pengorbanan, dan rahasia. Tapi siapa sangka, luka itu berasal dari masa lalu yang kelam dan dari orang yang tak diduga. Rina kini mulai terbiasa dengan kehidupan barunya. Setiap pagi ia menyiapkan sarapan bersama Arif, sesekali tertawa saat keduanya berebut bumbu dapur. Di malam hari, mereka mengunjungi anak-anak jalanan yang ditampung Arif. Rina terharu melihat anak-anak itu memanggil Arif dengan sebutan, "Pak Guru." Rina, aku kira aku menikahi pengemis, ternyata aku menikahi pahlawan tanpa seragam. Suatu malam, Rina membereskan rak buku Arif. Ia tak sengaja menemukan sebuah album tua. Di dalamnya terdapat foto-foto Arif mengenakan jas akademik di luar negeri, serta satu foto yang membuatnya terhenyak. Foto Arif berdiri bersama seorang pria tua yang ternyata adalah ayah Rina. Rina, kenapa Mas Arif ada di foto ini bersama almarhum ayahku? Rina mendatangi Arif yang sedang menyiapkan materi untuk kelas esok hari. Rina, kamu kenal ayahku, Arif? Iya, beliau adalah guru sekaligus penyelamatku. Aku dulu anak yatim piatu yang hampir menyerah. Ayahmu biayai aku sampai ke luar negeri. Aku bersumpah suatu hari akan membalasnya. Rina, jadi semua ini pernikahan kita itu karena ayah? Arif, bukan. Itu karena ibumu yang tahu wasiat terakhir ayahmu. Dia ingin aku jaga kamu bukan sebagai tanggungan, tapi sebagai pasangan. Seorang remaja Arif duduk di depan rumah reot, kelaparan. Lalu datanglah ayah Rina, seorang guru tua, menyodorkan nasi bungkus. Ayah Rina, selama kamu mau belajar, aku yang akan urus biaya hidupmu. Tapi satu hal, jangan pernah sombong kalau kamu berhasil nanti. Tetap jadi orang kecil. Rina kini menatap Arif bukan sebagai pria biasa, melainkan sebagai simbol cinta ayahnya yang telah tiada. Rina, maaf aku dulu sempat benci kamu. Padahal, kamulah satu-satunya yang benar-benar mencintaiku, bahkan sebelum aku mengenalmu. Arif, tak perlu minta maaf. Cinta itu bukan untuk dituntut tapi diperjuangkan. Aku masih di sini, Rina. Cinta sejati tak datang dengan baju mewah atau kata manis. Kadang ia hadir diam-diam, lewat janji yang diwariskan oleh cinta generasi sebelumnya. Kini mengenal siapa Arif sebenarnya, tapi kehidupan mereka belum tenang. Masyarakat masih mencibir, dan rahasia tentang pernikahan mereka membuat Rina dihadapkan pada pilihan. Membela harga dirinya atau mengakui cinta sejatinya. Di warung kopi dekat rumah, terdengar bisik-bisik. Tetangga, gas satu. Katanya Rina nikah sama pengemis, tapi sekarang malah ikut-ikutan jadi guru jalanan. Tetangga, ga dua. Iya, harga dirinya di mana? Cantik-cantik malah hidup kayak gelandangan. Rina pulang dalam keadaan emosi. Ia merasa malu, tertekan. Rina, kenapa kamu nggak pernah cerita soal semua ini dari awal? Aku jadi bahan omongan orang, Arif. Karena aku percaya kamu akan melihat aku bukan dari siapa aku, tapi dari apa yang aku perjuangkan, Rina. Tapi aku belum sekuat itu, Mas, maaf. Ibu Lastri mendekati Rina yang duduk termenung di kamar. Biu Lastri, kalau kamu cuma mau dinilai dari apa kata orang, kamu nggak akan pernah bahagia. Nak, Rina. Tapi aku takut, Bu. Takut dianggap bodoh, Biu Lastri. Yang bodoh itu bukan kamu, tapi mereka yang menilai orang dari tampilan luar. Beberapa hari kemudian, Rina mendengar Arif menghilang dari yayasan. Ia pergi mencarinya, bertanya pada anak-anak didik Arif, hingga akhirnya sampai di satu rumah sederhana di pinggir desa. Arif tengah duduk mengajar dua anak kecil. Rina, Mas Arif pulanglah, aku yang salah.
Aku harusnya lebih percaya, Arif. Aku nggak marah, Rina. Aku cuman ingin kamu benar-benar yakin. Rina, aku yakin sekarang. Bukan karena ayah, bukan karena wasiat, tapi karena aku sudah lihat sendiri siapa kamu. Di hadapan anak-anak dan para relawan yayasan, Rina berdiri dan berbicara lantang. Rina, selama ini orang bilang aku menikahi pengemis, tapi aku ingin semua tahu. Aku menikahi pria paling kaya yang pernah aku kenal. Bukan kaya harta, tapi kaya hati. Seluruh ruangan hening. Lalu tepuk tangan menggema. Arif meneteskan air mata. Mereka saling menatap, lalu tersenyum. Cinta tak pernah mudah, tapi cinta sejati akan bertahan meski dunia tak percaya. Karena pengakuan terbesar bukan dari mulut orang, melainkan dari hati yang tetap memilih walau dihujat. Rina dan Arif penuh cobaan, hinaan, dan air mata. Tapi justru dari luka itulah tumbuh cinta yang kokoh. Dan hari ini, seluruh desa akan menyaksikan siapa Arif sebenarnya dalam kejutan yang tak seorang pun duga. Suatu pagi, warga desa Sukaluyu dikejutkan oleh kedatangan rombongan mobil mewah. Dari salah satu mobil turun pria berpakaian dinas lengkap, diikuti wartawan dan kamera televisi. Pengumuman speaker desa. Kepada seluruh warga, mohon berkumpul di balai desa. Akan ada pengumuman penting dari Yayasan Pendidikan Anak Negeri. Warga berkumpul. Beberapa dari mereka masih bisik-bisik soal Arif dan Rina. Tiba-tiba, Kepala Dinas Pendidikan naik ke panggung. Kepala Dinas. Hari ini kami mengangkat Kepala Yayasan Anak Negeri menjadi Duta Nasional Pendidikan Sosial. Beliau adalah Bapak Muhammad Arif Nur Rahman. Seluruh warga terdiam, beberapa bahkan menganga. Kamera TV mulai menyorot. Arif maju ke panggung dengan rapi, percaya diri, dan didampingi oleh Rina. Kepala Dinas, Yang Mulia, beliau adalah lulusan luar negeri, pemegang rekor pendiri sekolah informal anak jalanan terbanyak di Indonesia. Ia menolak bekerja di luar negeri demi membina tanah kelahirannya. Warga terhenyak, beberapa terlihat menyesal. Tetangga yang dulu mencibir mulai menunduk. Dengan didampingi Rina, Bu Lastri memeluk Arif di depan umum. Bu Lastri, aku bersyukur telah memilihmu menjadi menantuku. Kamu bukan hanya pelindung anakku, tapi inspirasi untuk banyak jiwa. Rina tersenyum dan menggenggam tangan Arif. Arif dan Rina berdiri bersama di atas panggung, dikelilingi anak-anak asuh, pejabat pendidikan, dan warga desa yang kini memberi tepuk tangan meriah. Dulu mereka bilang dia pengemis, kini mereka menyebutnya pahlawan. Karena terkadang cinta dan kebaikan sejati tak berbunyi keras, ia hadir dalam diam, membangun, dan akhirnya diakui. Judul muncul di layar, Dipaksa Menikah dengan Pengemis. Ternyata itu hadiah terbesar dalam hidupku.